Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istihna Almuna akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis toko sembako Salma. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan toko sembako ini sebagai salah satu bentuk usaha eceran atau retail di Indonesia kini semakin marak. Menjamurnya perkembangan bisnis retail di Indonesia seperti minimarket, supermarket, hypermarket, khususnya di toko-toko besar setelah membawa persaingan semakin ketat di antara mereka dalam menarik calon pembeli atau pelanggan untuk berbelanja di tokonya. Perbedaan toko sembako minimarket dan supermarket di luas bangunan dan fasilitas yang diberikan untuk toko sembako. Sebenarnya minimarket dan supermarket adalah semacam toko kelontong yang menjual segala macam barang dan makanan. Perbedaan di sini biasanya market menerapkan sebuah sistem kasir point of sale untuk penjualnya. Yang kedua, selanjutnya ada aspek legal. Nama perusahaan toko sembako Salma. Pemilik perusahaan Istihna Almuna, jenis usahanya itu toko sembako. Alamat usaha Jalan Cerih Sumbarang, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Akta notarisnya mempunyai bukti mengenai kepemilikan usaha serta keterangan yang berhubungan dengan toko sembako Salma dengan keterangan notaris berikut. Namanya itu Istihna Almuna, keputusan membuka, memberi pengesahan Badan Hukum Sembako Salma sesuai akta yang dibuat oleh Notaris Helmi Safutri SH MH pada tanggal 25 Maret 2020 dengan nomor pendaftaran 509867890087145. Struktur organisasi. Untuk memudahkan mengenai tanggung jawab kepemimpinan organisasi dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisi masing-masing, maka telah dibentuk dengan organisasi toko sembako Salma sebagai berikut. Yang pertama ada pimpinan. Pimpinan bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha, bagian keuangan barang bertugas menyuplai barang di toko, kasir bertugas untuk melayani pembayaran, marketing bertugas untuk memasarkan produk, menyebarkan produk, perdagangan barang, dan menyerahkan barang ke konsumen. Selanjutnya aspek pasar. Segmentasi dan targeting dan positioning. Yang pertama ada segmenting dan targeting. Tujuan didirikannya toko sembako ini mengisi waktu luang pemilik toko dan membuka pekerjaan untuk pengangguran di desa setempat sehingga pekerjaan tersebut bukan prioritas utama. Salah satu mengisi kesibukannya dengan membuka toko sembako ini yang diberi nama Toko Sembako Salma. Pemilik toko ini memiliki rencana untuk membuat cabang usaha baru karena usaha sudah cukup. Latar belakang membuka toko ini dibanding sektor usaha yang lainnya sebab jika membuka toko sembako dapat melakukan aktivitas lainnya. Bisa ditinggal sewaktu-waktu karena sudah ada pegawai yang menjaga, sedangkan jika membuka warung makan, pemilik toko harus menunggu dan tidak bisa ditinggal setiap saat karena harus mengontrol makanan yang dimasak. Selanjutnya positioning. Ada produk, lokasi, dan price promosi. Produk, kami menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti sembako, makanan ringan. Dengan begitu kami pastikan bahwa konsumen puas dengan produk yang kami tawarkan. Yang kedua ada lokasi. Lokasi aspek yang tidak kalah penting dalam aspek lokasi. Tempat usaha toko sembako Salma lokasinya cukup terjangkau. Untuk harga, penetapan harga dibedakan setiap masing-masing barang. Dan terakhir promosi. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Dampak terhadap sosial. Aspek sosial adalah dalam menjalankan bisnis perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berbeda dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Toko sembako Salma dapat mempermudah warga atau masyarakat sekitar untuk memperoleh keperluan sehari-hari. Selanjutnya, dampak terhadap ekonomi. Aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi toko sembako Salma rata-rata berpendapatan sedang dan tinggi, yaitu rata-rata di atas 3 juta. Sehingga biaya belinya cukup tinggi. Selanjutnya aspek finansial. Analisis aspek finansial ini bertujuan untuk menentukan atau memperkirakan besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mendirikan toko sembako Salma. Analisis ini mencakup kebutuhan dana aktiva tetap maupun sumber daya yang digunakan sebagai modal.
Ketentuan-ketentuan asumsi yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria kelayakan. Yang pertama ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang biaya prainvestasi dan biaya investasi. Biaya prainvestasinya pembuatan studi itu 10 juta, biaya pengurus perinan itu 25 juta. Jadi totalnya itu 35 juta. Untuk biaya investasi, aktiva tetap berwujud, bangunan dan tanah itu 400 juta. Untuk kesimpulan, pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami, apalagi jika kita perhatikan pada saat sekarang ini krisis global yang sedang melanda. Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membuka wawasan pembaca untuk juga berkeinginan membuka usaha. Karena kondisi krisis saat ini, tetapi yang menjadi kendala dalam usaha ini adalah tambahan modal untuk pengelolaan dan pengembangan. Untuk saran masukan yang dapat digunakan untuk memajukan usaha dan meningkatkan keuntungan toko sembako Salma ini antara lain memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memajukan bisnis toko sembako Salma dan juga dapat ditinjau dari segi internal dan bauran pemasaran. Penambahan jumlah varian produk yang dijual baik itu makanan ringan, minuman ringan, dan produk lainnya yang berguna untuk menarik animo konsumen untuk berbelanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.